Hai guys, harga Bitcoin kemarin sempat turun, tetapi hari ini bisa mulai recovery ya teman-teman. Kita akan lihat prediksi harga Bitcoin selanjutnya. Akan ada update juga ETH Bitcoin, ada koin lain yang mau saya bahas yaitu Gala dan XRP, dan ada beberapa berita lainnya dan juga reward untuk para airdrop hunter yang sudah mengerjakan Linear Voyage. Nama saya Kalbina, saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Bagi teman-teman yang mau melakukan copy trading atau trading futures, bisa menggunakan platform BitGet ini yang merupakan platform copy trading kripto terbesar di dunia dan berpotensi untuk mendapatkan bonus deposit dan trading ketika mencapai syarat-syaratnya. Untuk mendaftarnya, teman-teman harus install dulu aplikasi BitGet di App Store atau di Play Store terlebih dahulu, kemudian memasukkan kode referral yang akan saya masukkan di deskripsi yaitu NSAVZUA9. Jadi ini mirip seperti aplikasi Binance di mana kita tidak bisa mengakses websitenya itu melalui browser, tetapi app-nya di Play Store atau di App Store itu bisa kita akses tanpa harus menggunakan VPN ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya, di mana close kemarin itu merah, tetapi seperti yang prediksi video saya kemarin, bahwa harga Bitcoin akan ke 29.500 itu benar, dan ada bounce yang kuat dari sana, harga Bitcoin bisa naik dengan cepat, dan hari ini bisa sampai ke 30.095, sangat kuat sekali. Di RSI-nya ini juga bounce daripada resistance support 50, tetapi MACD ini masih mengarah ke bawah ya teman-teman. Namun secara price action, harga Bitcoin itu masih berada di dalam range ini, ranging saja, sideways saja, tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Ada potensi head and shoulders ini bisa terbentuk ketika dia mungkin gagal membuat higher high yang ada di sini, dan ada potensi head and shoulders bisa ke harga yang lebih rendah yaitu 28 ribuan. Tapi breakout daripada range ini akan membawa harga Bitcoin ke harga yang lebih tinggi seperti 35 ribuan ya teman-teman. Di mana target daripada inverse head and shoulders ini itu belum tercapai, masih ada ruang untuk ke atas untuk tahun ini. Dan kemungkinan juga alt season itu bisa terjadi, altcoin ketika Bitcoin melakukan recovery ini itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan, dan biasanya ketika Bitcoin sideways itu adalah masa-masanya uang itu flow mengalir ke koin-koin yang lain. Selanjutnya kita akan update Ethereum. Ini adalah time frame weekly-nya, tidak ada banyak perubahan, masih berada di dalam ascending triangle-nya. Time frame weekly-nya masih dalam posisi semua indikator ini menunjukkan kalau bullish. Untuk time frame hariannya ini bercampur ya, karena sudah 5 candle hariannya berturut-turut itu dalam posisi merah seperti ini. Hari ini seperti Bitcoin ada pergerakan harga ke atas. Kita mau menembus harga 2025 agar bisa berpotensi untuk ke harga yang lebih tinggi, yaitu ke daerah 2400, 2500, dan bahkan ke daerah yang lebih tinggi kalau misalnya diizinkan. Yang menarik adalah ini Ethereum Bitcoin itu sedang membentuk pola cup and handle. Kita lihat kalau dia membentuk higher low di sini, higher low di sini juga, dan ini mirip sekali dengan cup and handle. Dia membentuk kurva yang membundar seperti ini, kemudian ada rejection ketika dia berada di resistance, turun sedikit, tapi dari situ bisa ada recovery dan bahkan breakout ke atas. Jadi ekspektasi saya adalah dia bisa melakukan breakout dari sini, kemudian naik ke atas untuk ke target harga yang lebih tinggi. Tapi ini akan bearish kalau misalnya dia gagal untuk bertahan di atas 0,063 daerah sini ya teman-teman. Ada event Ethereum yang kemarin itu sedang berlangsung, di mana Vitalik itu di conference Ethereum ini berbicara soal account abstraction. Ini adalah masa depan dari wallet ya teman-teman. Idenya adalah di mana semua orang itu akan switch atau beralih dari wallet AOA seperti wallet-wallet yang kita gunakan sekarang, MetaMask dan lainnya, Trust Wallet, itu akan ke wallet berbasis smart contract seperti Argent, di mana saya menggunakan Argent. Kalau misalnya berhasil, maka memanage sebuah wallet crypto itu akan sangat gampang seperti memanage akun email ya teman-teman. Ketika kita menggunakan wallet berbasis smart contract, tidak perlu seed phrase, tapi dia menggunakan sistem Guardian. Kalau misalnya kita lupa cara mengakses ke wallet tersebut, kita gunakan Guardian untuk memastikan kalau kita adalah orang yang memang eligible pemilik daripada wallet ini.
Ada berita juga di mana kandidat presiden US yang sekarang ini cukup kuat, cukup populer, yaitu Robert Kennedy, itu mengumumkan kalau dia akan berencana memback US dollar dengan Bitcoin. Menurut saya ini adalah hal yang sangat susah sekali karena US dollar ini jumlahnya itu cukup banyak. Dan kalau misalnya US dollar itu tetap di print, maka nilainya itu akan berkurang. Peg-nya itu mungkin harus bisa berubah secara natural ya. Memang mungkin mereka bisa mematok harga USD dengan Bitcoin itu berapa, tetapi menurut saya visi dia bagus, visi dia baik untuk kripto, untuk adopsi kripto juga, tetapi ini adalah hal yang susah untuk dilakukan. Tetapi saya berharap agar kalau misalnya dia terpilih, dia bisa melakukan hal seperti ini karena akan baik sekali untuk ekonomi Amerika Serikat dan Bitcoin, dan bisa diikuti oleh berbagai negara lainnya seperti negara kita juga ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mematok rupiah ke harga Bitcoin, maka itu akan membuat nilai harga rupiah kita itu juga dalam tanda kutip sekuat Bitcoin ya teman-teman. Dengan syarat kita tidak boleh mencetak lebih banyak uang lagi. Tetapi menurut saya ini masih jauh ya teman-teman, karena pasti banyak hal yang harus dipikirkan. Ini adalah perubahan yang revolusioner untuk US dollar. Kalau misalnya ini bisa terjadi, akan sangat susah sekali untuk mempraktekkannya, melaksanakan ini. Dan ini ada reward NFT kepada para airdrop hunter yang sudah mengerjakan Linear Voyage selama 9 minggu. Ada dibagi menjadi 5 tier, Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omega, di mana ini ada dibagi dua ya teman-teman. Untuk poin di bawah 2.500, itu ada 4,7 juta wallet, dan ini adalah wallet-wallet yang di-bot ya, kemungkinan oleh satu organisasi, satu golongan tertentu. Tier 4, kalau misalnya teman-teman kerjakan yang peluang airdrop Linea 2.500 poin ini, maka teman-teman akan minimal itu masuk ke tier 4, yaitu tier Delta. Ada 175.000 wallet yang masuk ke dalam kategori ini. Saya sendiri itu tidak terlalu full force untuk ngerjain yang linear, jadi saya masuk ke yang tier 3 ini. Jadi saya mendapat lebih dari 2.740 poin, saya dapat NFT yang ini. Dan NFT yang tier 1 sampai tier 4 tersebut itu akan di airdrop oleh Linea. Itu adalah semacam service yang mereka lakukan. Sedangkan yang disinyalir adalah bot, itu mereka harus mencetaknya sendiri dan harus membayar gas fee ya teman-teman di mainnet Linea, di mana biayanya itu kemungkinan bisa mahal ketika masa-masa baru-baru muncul, jadi lagi rame dipakai. Ada beberapa DeFi juga yang teman-teman bisa klaim airdropnya itu, tetapi gas fee-nya itu kata orang itu mahal, orang-orang bilang ini scam. Tapi congrats buat yang teman-teman sudah mengerjakan peluang airdrop Linea 2.500 poin ini untuk menunjukkan kalau teman-teman itu adalah manusia beneran, sehingga bisa masuk setidaknya di tier 4. Dan sekarang kita akan ke analisa koin Gala, di mana ini menurut saya adalah koin yang berpotensi besar ke depannya. Gala itu punya project film, jadi selain game ada film juga. Menurut saya ini cukup inovatif di dunia kripto. Ada isu juga kalau bekerja sama dengan Dwayne Johnson, The Rock, dan ini bisa digunakan sebagai berita untuk mempam harga Gala ya teman-teman. Di mana kondisi harganya sekarang itu dekat sekali dengan bottom ya. Jadi bottomnya itu di 0,015, sedangkan yang di Juni itu 0,018, dan harga sekarang itu 0,026. Jadi bayangkan ini dekat sekali dengan bottom, itu hanya naik 74% dari bottomnya. Sangat dekat sekali dengan bottom. Jadi ada potensi besar ke depannya. Dan menurut saya ini adalah daerah yang cocok buat kita akumulasi untuk Gala, karena dia sangat dekat sekali dengan bottom dan belum pump secara kuat juga ya. Beberapa koin itu sudah pump. Jadi ketika sebuah koin itu sudah pump, maka potensi ke atasnya tentu saja berkurang. Ini koin ini belum terlalu banyak pumpnya. Di chart weekly-nya ini dia masih tertahan di resistance ini ya. Jadi close weekly yang sebelumnya di 19 Juni ini, dia berusaha untuk naik di atas situ. Untuk indikator RSI belum bullish. Untuk MACD juga ini dia baru saja melakukan bullish crossover, dan ini adalah histogram pertama yang hijau selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi adalah tanda awal bullish untuk Gala, tetapi untuk money flow
ini belum berubah menjadi hijau yang mungkin akan membutuhkan waktu yang beberapa minggu, beberapa bulan ke depan baru berubah menjadi hijau, belum. Tetapi untuk di time frame yang lebih kecilnya, di time frame daily-nya itu indikator sudah berubah menjadi bullish semuanya. RSI bagus, MACD juga bisa menembus daerah 0 ini, dan money flow itu juga sudah berubah menjadi hijau. Ini adalah hal yang baik sekali untuk Gala. Dari price action-nya kita lihat kalau ini dia mas choppy istilahnya, jadi naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Belum ada candle impulsif seperti yang ada di contohnya di 6 Januari seperti ini. Nah, itu yang kita tunggu ya. Jadi saya lebih suka untuk membeli di sini daripada ketika dia sudah misalnya sudah pump seperti di sini. Dan kita melihat juga koin-koin lain itu juga ada yang sudah mulai pump. Jadi ada koin-koin yang duluan, ada koin-koin yang belakangan. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Jadi menurut saya cocok untuk akumulasi di sini. Karena kita akan update koin XRP untuk time frame daily-nya, dia melakukan kenaikan kemarin dan hari ini indikator semuanya itu bagus. Di time frame 1 jamnya kita bisa lihat kalau ini ketika dia sudah melakukan pump tersebut, dia konsolidasi terlebih dahulu membentuk pola triangle, di mana pola triangle adalah pola continuation. Sudah melakukan breakout daripada triangle ini, tidak tahu apakah ini akan membuat XRP ke harga yang lebih tinggi. Target harga daripada pola triangle ini kalau kita ukur adalah yaitu ke highs yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ada resistance di 0,94. Ketika pola yang satu ini terbentuk, itu ada potensi untuk berubah menjadi pola yang lainnya. Misalnya ketika dia bisa ke 0,94 karena di sini ada resistance high sebelumnya, mungkin bisa turun dulu dari situ membentuk pola yang lain misalnya, atau skenario yang lebih positif adalah dia bisa breakout ke atas dan ke harga yang lebih tinggi lagi. Masih cukup baik untuk XRP, tidak ada indikasi kalau dia akan bearish terlebih dahulu. Dari time frame kecilnya juga ini masih bullish. Kita akan update terus ya, dan sama seperti sebelumnya, target harga untuk XRP itu adalah di sekitar harga 1,3 dolaran ya teman-teman untuk tahun ini. Tembus daripada harga tersebut itu akan baik sekali, tetapi untuk sementara 1,3 dolaran adalah target saya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya, klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.